Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Kali ini Mimin akan membawakan Limit Breaker season kedua. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa dukung Mimin dengan tekan tombol like, subscribe, komen, dan juga share videonya ya guys. Jika ada yang mau traktir kopi boleh juga ya guys, link ada di deskripsi. Tak usah menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa setelah Kipong mengalahkan Snaker dan pergi dari dimensi lain itu, kini berpindah di markas Guild Naga Biru. Di sana Master Guild Naga Biru pun masuk ke ruangannya menggunakan teleportasi sembari mengeluarkan ekspresi kesalnya dengan kematian Snaker yang telah dirinya percayai serta ikuti. Tak hanya itu saja, Master Guild Naga Biru pun merasa ketakutan karena Snaker saja bisa mati seperti itu apalagi dengan dirinya. Namun tak lama setelah itu menghibur dirinya sendiri dengan berujar bahwa seharusnya dirinya tak perlu khawatir karena Perdana Menteri Gu juga terlibat dengan hal itu. Dan dia pasti akan mengatasinya dengan mudah seperti tak akan terjadi apa-apa. Lalu bertanya-tanya kemanakah perginya Perdana Menteri Gu serta menduga jika dia berpihak kepada Kipong. Bersamaan dengan hal itu, tiba-tiba Master Guild Naga Biru pun dikejutkan dengan sebuah suara langkah kaki yang mendekat ke arahnya. Dikarenakan hal itu, Master Guild Naga Biru pun menyiapkan beberapa pedang sihirnya untuk bersiap menyambut kedatangan orang itu. Namun di luar dugaan, ternyata yang datang mendekat adalah Snaker yang tambah membuat Master Guild pun terkejut tak mempercayai akan hal itu. Tak sampai di situ saja, Snaker pun lebih membuat Master Guild Naga Biru terkejut dengan berkata bahwa ternyata sudah mati satu. Master Guild Naga Biru pun terlihat bingung dan berkata bahwa sebelumnya padahal Snaker sudah ditangkap oleh mereka. Sembari mengangkat tangannya, Snaker menghentikan penjelasan dari Master Guild Naga Biru dengan menyimpulkan bahwa ternyata dirinya mati dengan cara seperti itu di lini masa kali ini. Kemudian menjelaskan bahwa dirinya yang ada di depan Master Guild Naga Biru saat ini datang dari lini masa lain, namun tetap berbagi pandangan yang sama. Mendengar hal itu, Master Guild Naga Biru pun terlihat senang karena semuanya pasti akan menjadi mudah jika seperti itu. Sebab jika mereka memanggil semua player rank S dari tempat yang bernama lini masa itu, mereka jadi bisa bertarung bersama melawan Kipong. Akan tetapi, Snaker tak membenarkan pendapat dari Master Guild Naga Biru itu karena yang bisa melewati ruang waktu dan menguasai teknik ruang waktu hanyalah dirinya. Jadi tak mungkin orang lain bisa melakukan hal yang sama. Jikalau bisa seperti itu, dirinya pasti bisa langsung menyelesaikan semua masalah ini dengan mudah. Master Guild Naga Biru pun menanggapi dengan menanyakan bahwa jika memang seperti itu, pasti Snaker akan tetap mati di tangan Kipong juga. Namun dengan senyumannya, Snaker menanggapi bahwa seperti dugaannya mereka hanya memikirkan jalan lain saat ada kesempatan saja. Namun Master Guild Naga Biru sedikit menyangkal perkataan dari Snaker itu dengan beralasan bahwa dirinya hanya bermaksud untuk mencari sebuah cara lain saja. Sontak kata-kata itu membuat Snaker senang dan mengatakan agar Master Guild Naga Biru terus seperti itu dan melakukan semua perintahnya dengan baik. Sebab ada cara untuk menghabisi Kipong dan Sisu. Lalu setelah itu Snaker pun menghilang di balik kegelapan ruangan itu. Bersamaan dengan hal itu, para bawahan Master Guild Naga Biru pun dengan tergesa-gesa membuka pintu ruangan Master Guild sembari menanyakan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Master Guild Naga Biru yang melihat bawahannya itu pun terlihat kesal lalu berteriak mengatakan bahwa sudah dari tadi dirinya memanggil mereka namun mereka baru menghadap dirinya sekarang. Dan setelah itu meminta agar mereka semua memanggil seluruh anggota Guild Naga Biru untuk berkumpul. Mendengar perintah itu, anggota Guild Naga Biru itu pun bergegas untuk memanggil anggota lainnya untuk segera berkumpul. Sedangkan Master Guild Naga Biru terlihat sedang bertanya-tanya apa alasan Snaker dari lini masa itu meninggalkan asal-usulnya dan datang ke lini masa kali ini. Kemudian berpindah di rumah Kipong berada terlihat bahwa Kang Hui sedang duduk-duduk santai di atas bangunan dan sedang merasa bosan karena tak ada lagi yang bisa dirinya kerjakan.
Akan tetapi, tak lama setelah itu pemilik menara sihir dan Juku pun mendatangi Kang Hui. Dengan bangganya Kang Hui pun mengatakan bahwa dirinya sudah membereskan semuanya. Namun Juku mengatakan bahwa situasi mereka berbeda dengan Kang Hui. Saat mereka ingin mengetahui atas perintah siapa streamer itu datang ke tempat ini, tapi sepertinya dia sudah dihabisi oleh seseorang yang tak dikenal. Setelah itu Juku pun bertanya sebenarnya siapakah mereka dan sihir apa yang telah digunakan. Sebab sihir-sihir itu tak dapat mereka pahami sama sekali serta menanyakan apakah Kang Hui yang merupakan seorang Shinsu tahu sihir apakah itu. Namun dengan mudahnya Kang Hui pun menunjuk ke arah Kipong dan Sisu serta meminta mereka untuk menanyakan saja secara langsung kepadanya. Sontak hal itu membuat pemilik menara sihir dan Juku pun terkejut lalu berbalik badan memandang ke arah Kipong dan Sisu yang berjalan ke arah mereka. Pemilik menara sihir dan Juku pun membatu, tak bisa bergerak ataupun berkata-kata saat melihat Kipong yang merupakan buronan yang paling dicari di dunia ini. Tak sampai di situ saja, Juku pun juga masih dikejutkan dengan Kipong yang berkata sudah lama juga mereka tak bertemu. Juku pun langsung bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Kipong menjawabnya dengan berkata bahwa mereka pernah bertemu di suatu hari. Sontak jawaban Kipong itu membuat Sisu memujinya karena dirinya tak menduga bahwa Kipong bisa berkata seperti itu. Sedangkan Juku terlihat bingung dengan kemiripan jawaban antara Kipong dan Kang Hui saat mereka bertemu untuk pertama kalinya. Kemudian setelah itu Kang Hui pun berjalan mendekat ke arah Kipong untuk memberikan laporan bahwa dirinya sudah melindungi mereka yang ada di rumah. Kipong pun tersenyum dan mengelus kepala Kang Hui sembari memuji kinerjanya yang sangat bagus kali ini. Namun pemilik menara sihir terlihat bingung dan bertanya-tanya siapakah Kipong sebenarnya hingga membuat Shinsu mau disayang-sayang seperti itu. Padahal Shinsu adalah hewan berintelektual tinggi yang mengolah teknik Tao dalam waktu yang lama hingga tercerahkan dan memiliki kepribadiannya sendiri. Dan lagi pencerahan itu juga melampaui manusia biasa dan waktu yang mereka lalui pun jauh melebihi bayangan manusia. Kemudian Kipong pun bertanya kepada Kang Hui apakah dia mengingat dirinya. Kang Hui pun menjawab pertanyaan itu dengan menggeleng-gelengkan kepalanya. Lalu setelah itu Kipong pun mengajak mereka semua untuk segera pulang mengikuti dirinya karena dirinya dan mereka pasti memiliki banyak sekali pertanyaan yang harus dijawab. Setelah itu berpindah tempat, tepatnya di Perancis, terlihat bahwa di sana sedang diadakan upacara pemakaman untuk meninggalnya Henry yang merupakan Perdana Menteri mereka. Terlihat juga bahwa kesedihan orang-orang yang ada di sana pun tak bisa disembunyikan. Dan seorang tentara wanita pun merasa kesal karena ada orang yang berani membunuh Henry yang merupakan seorang Perdana Menteri. Diketahui bahwa wanita itu merupakan kapten legiun asing Prancis yang juga seorang player rank A bernama Roverse. Sedangkan seorang mayor bernama Fairun pun mengatakan bahwa dirinya mendengar jika Henry kehilangan nyawanya di Korea Selatan. Roverse pun mengira jika semua itu perbuatan monster dan menanyakan apakah monster itu sudah dikalahkan. Jika belum, maka dirinya akan menghabisinya dengan tangannya sendiri. Akan tetapi Fairun menjelaskan bahwa yang membunuh Henry bukan monster melainkan seorang manusia. Dan itu adalah bukti bahwa Henry telah kalah saat bertarung. Mendengar hal itu, Roverse sembari air mata mengalir dari kedua matanya berujar bahwa dirinya akan membalaskan dendam dari Henry. Namun Fairun tak mengizinkan hal itu karena Henry saja tak bisa menang, apalagi untuk Roverse itu pasti mustahil baginya. Akan tetapi Roverse tak menghiraukan peringatan itu dan melepaskan pangkat di bahunya sembari mengatakan bahwa dirinya mengundurkan diri dan mengajak para bawahannya untuk segera membalaskan dendam Henry. Bersamaan dengan hal itu, Roverse pun pergi meninggalkan acara pemakaman itu bersama dengan para bawahannya. Sedangkan Fairun yang melihat hal itu pun mengatakan bahwa ternyata semua berjalan sesuai dengan keinginan orang itu dan demi menyelamatkan umat manusia. Kemudian berpindah di tempat Kipong berada saat ini, tepatnya di dalam rumah Kipong terlihat bahwa Juku, pemilik menara sihir,
Kang Hui dan juga yang lainnya sedang duduk di ruang tamu rumah Kipong. Di sana pemilik menara sihir pun bertanya sebenarnya siapakah Kipong sebenarnya dan apa alasan seluruh dunia ingin menangkapnya. Akan tetapi dengan santainya Kipong mengatakan bahwa tak penting juga pemilik menara sihir tahu siapa dirinya sebenarnya. Namun Juku menyela dengan mengatakan bahwa tentu saja itu penting bagi mereka saat ini. Kipong pun dengan acuhnya menjawab pertanyaan itu dengan memperkenalkan namanya kepada mereka. Namun dari belakangnya tiba-tiba ibu Kipong memukul punggungnya dan memintanya untuk menjawab pertanyaan itu dengan benar. Akan tetapi Kipong menghiraukan perkataan dari ibunya itu dan balik bertanya menurut mereka kenapa dirinya sampai dikejar-kejar seperti itu. Juku pun menanggapinya dengan mengatakan justru itulah yang mereka ingin ketahui juga. Sebab terlalu aneh jika seluruh dunia secara bersamaan mengincar Korea Selatan dan menargetkan Kipong seperti itu. Dengan muka seriusnya Kipong pun menyimpulkan bahwa mereka semua memang tak mengetahui alasan hal itu terjadi. Lalu pemilik menara sihir juga menambahkan bahwa ketidaktahuan mereka inilah yang membuat mereka menjadi kebingungan. Sebab hal seperti ini sebelumnya belum pernah terjadi. Pasti ada yang mereka incar hingga melakukan semua tindakan ekstrim seperti ini. Bahkan di perang besar sekalipun seluruh dunia tak bersatu sampai seperti ini. Kipong pun menanggapinya dengan berujar bahwa dirinya juga tak tahu pasti alasannya. Tapi yang jelas seluruh dunia ingin membunuh dirinya. Sisu yang mendengar hal itu pun terlihat kesal dan berujar bahwa orang-orang itu sungguh aneh, padahal menurut dirinya Kipong sama sekali tak melakukan hal yang salah. Lalu Bongsun juga membenarkan apa yang Sisu sampaikan dan ingin menambahkan sesuatu namun dihentikan oleh Kipong agar Bongsun tak melanjutkan kata-katanya itu. Kemudian Juku menengahi dengan mengatakan bahwa untuk sementara ini sebaiknya mereka meninggalkan tempat terbuka ini dan pindah ke tempat yang lebih aman. Dengan begitu mereka bisa mengetahui niat asli dari pihak lawan. Pemilik menara sihir pun menambahkan dengan menawarkan tempat tersembunyi di dalam menara sihir. Akan tetapi Kipong menolak usulan mereka itu. Lalu mengatakan dengan tegas bahwa dirinya tak akan kabur dan tak pernah kabur dari siapapun walau menurut mereka itu berbahaya. Namun Juku dan pemilik menara sihir pun masih bersikeras membujuk Kipong untuk pindah ke tempat yang lebih aman untuk kebaikan bersama. Dalam situasi itu Sisu pun menengahi dengan berujar bahwa walaupun situasi memang tak menguntungkan mereka saat ini, tapi mereka berniat untuk tak menjadi pihak yang selalu disalahkan. Kata-kata Sisu itu pun dibenarkan oleh Kang Hui yang mulutnya penuh dengan makanan saat ini sembari mengatakan bahwa Kipong memang tak pantas untuk disalahkan. Sontak kata-kata Kang Hui itu membuat Kipong dan Sisu curiga apakah Kang Hui sudah bisa mengingat masa lalu yang telah dihapus oleh Sisu sebelumnya. Kemudian Sisu pun berdiri mendatangi Kang Hui untuk memastikan apakah sihirnya bisa dibongkar oleh Kang Hui atau tidak. Karena kejadian itu suasana tegang di ruangan itu pun mencair dengan senyuman orang-orang yang ada di sana melihat tingkah Kang Hui dan Sisu. Setelah itu Kipong pun meminta tolong sesuatu kepada Juku dan pemilik menara sihir. Kemudian diperlihatkan di tempat yang belum diketahui terlihat bahwa Snaker menemui para komplotan yang ada di pihaknya berada saat ini. Terlihat mereka terkejut melihat Snaker yang menemui mereka. Sadar akan hal itu, Snaker pun berujar bahwa sepertinya ada hal yang ingin mereka tanyakan kepada dirinya. Mendengar hal itu, Gillen, sang Master Quill Dragon Inggris pun berujar bahwa sejujurnya mereka saat ini sedang kebingungan. Sebab jelas-jelas mereka sudah memastikan bahwa sinyal kehidupan milik Snaker sudah terputus, namun kenapa tiba-tiba bisa muncul seperti ini? Miko pun membenarkan perkataan Gillen dan menuntut penjelasan tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Snaker pun menduga jika mereka semua meragukan dirinya yang merupakan Snaker yang asli atau bukan. Padahal Master Quill Naga Biru saja tak mencurigai dirinya, namun mereka semua malah meragukan dirinya seperti itu. Sungguh tak disangka. Gillen yang mendengar hal itu pun terlihat kesal dan berujar bahwa mereka berbeda dengan kelelawar pengkhianat itu.
Ditambah lagi mereka semua yang ada di sini hanya menuruti apa yang dikatakan oleh Snaker, yaitu untuk tak menuruti Snaker. Bersamaan dengan hal itu, orang-orang yang ada di sana pun mengeluarkan aura membunuh mereka secara bersamaan. Lalu Snaker menanggapinya dengan mengatakan bahwa ternyata dirinya harus menunjukkannya dahulu sebelum melakukan yang dirinya katakan. Belum selesai kata-katanya itu, Gileen pun melompat dan mengarahkan skill Straight Mega Thunder ke arah Snaker, dan Miko memanggil para siluman untuk membantu Gileen menyerang Snaker secara bersamaan. Namun serangan itu dapat ditahan dengan mudah oleh Snaker menggunakan barrier miliknya. Lalu setelah itu Snaker meminta mereka semua untuk maju melawan dirinya sembari melepaskan sebuah sihir untuk melawan mereka semua. Dikarenakan hal itu, mereka pun terlihat kebingungan dengan apa yang sedang Snaker lakukan dan menduga bahwa itu merupakan salah satu trik jahat yang dimiliki oleh Snaker. Kemudian tak lama setelah itu ada banyak Snaker pun muncul membuat mereka semua tambah kebingungan. Ditambah lagi semua Snaker itu secara bersamaan mengatakan bahwa dirinya akan mengatakan hal yang sesungguhnya sekarang juga. Apa yang terjadi di dunia mereka dan kenapa dunia mereka kiamat. Lalu kali ini mereka memastikan tak akan ada kegagalan lagi. Walaupun mereka harus bekerja sama dengan iblis, mereka pasti akan membunuhnya bagaimanapun caranya. Kemudian berpindah tempat, tepatnya di Bandara Incheon, terlihat bahwa Roverse dan para bawahannya telah tiba di sana dan mengajak seluruh anak buahnya untuk segera membalaskan dendam Henry. Sedangkan di kantor pemerintahan, tepatnya di ruangan Perdana Menteri Gu berada saat ini, terlihat para bawahan Perdana Menteri dengan tergesa-gesa masuk ke dalam ruangan Perdana Menteri setelah dipersilahkan masuk. Terlihat mereka sedang protes kepada Perdana Menteri yang baru terlihat, padahal kehebohan yang belum pernah terjadi sedang terjadi saat ini. Namun dengan santainya Perdana Menteri malah bertanya bagaimana dengan Pak Presiden? Bawahannya pun menjelaskan bahwa Pak Presiden berkata agar mereka mencari Perdana Menteri dan menyuruh Perdana Menteri melakukan sesuka hatinya. Karena sedari awal hal itu memanglah pekerjaannya dan dirinya saat ini akan berlindung di bunker bawah tanah. Kemudian bawahannya pun kembali menginfokan bahwa saat ini ada negara-negara yang masuk ke Korea lewat bandara dan juga banyak yang menanyakan, bukankah mereka seharusnya dilarang masuk? Dengan sedikit kesal, Perdana Menteri pun mengatakan bahwa larangan itu tak bisa dilakukan karena mereka tak memiliki dasar untuk membuat larangan itu. Kemudian menanyakan apa yang dilakukan kuil perisai saat ini. Bawahan Perdana Menteri pun sedikit ragu menyampaikan informasi itu, namun tetap memberitahu bahwa kuil perisai sedang menuju ke tempat itu. Sontak jawaban itu membuat Perdana Menteri pun menyernyitkan dahinya karena terkejut. Kemudian berpindah tempat di mana kuil perisai sedang menuju ke rumah Kipong yang dipimpin langsung oleh Taerim. Orang-orang yang ada di sekitar rumah Kipong itu pun merasa bahwa mereka akhirnya turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini dan berniat untuk bergabung dengan mereka. Setelah itu, orang itu pun melompat mendatangi Taerim sembari bertanya apakah mereka akan langsung menyerang. Mendengar hal itu, Taerim pun bertanya apa maksud perkataan orang itu. Lalu menyangkal kalau mereka akan menyerang tempat itu. Akan tetapi orang itu tak terima dengan mengatakan bahwa kuil perisai bertingkah layaknya seorang pengecut dan setelah itu memutuskan untuk menyerang sendiri dengan kekuatan mereka. Sedangkan Taerim memberikan perintah agar para anak buahnya melindungi tempat ini kecuali dirinya sendiri. Namun bawahan Taerim pun menyela dengan mengatakan bahwa bukankah mereka harus menghentikan orang-orang yang sebelumnya mau menyerang tadi? Sebab tujuan mereka ke sini untuk melindungi orang-orang yang ada di rumah itu. Karena ada informasi yang beredar bahwa orang-orang dari seluruh dunia sedang mengincar orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Taerim pun tersenyum sembari berujar bahwa mereka tak akan bisa melindungi orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Bawahan Taerim pun terlihat bingung, namun tak lama setelah itu dia pun terkejut dengan pemandangan yang dilihatnya, di mana orang-orang yang sebelumnya menyerang sudah tumbang seketika oleh sosok Kipong yang berjalan santai ke arah mereka saat ini. Kemunculan Kipong itu pun memicu orang-orang selain anggota kuil perisai melompat untuk menyerang Kipong secara bersamaan. Akan tetapi hanya dengan sekali pukulan dari Kipong membuat semua pun tumbang seketika.
Melihat kejadian itu, bawahan Taerim pun terkejut dan bersamaan dengan hal itu juga Taerim berjalan mendekat ke arah Kipong berdiri saat ini. Di sana Kipong menduga jika Taerim juga akan melakukan hal yang sama seperti orang-orang itu. Namun Taerim menyangkal hal itu dan meminta Kipong untuk segera pergi serta tak mengkhawatirkan keselamatan dari keluarganya. Mendengar hal itu, Kipong pun berjalan melewati Taerim sembari berujar bahwa sepertinya memang dirinya lah yang berada dalam posisi yang salah. Bersamaan dengan hal itu, banyak orang-orang yang datang ke arah Kipong serta menganggap Kipong sebagai musuh dari umat manusia. Lalu setelah itu mereka pun menyerang Kipong dengan berkata bahwa jika mereka berhasil membunuh Kipong, maka seluruh umat manusia pasti akan selamat. Akan tetapi dengan santainya Kipong menangkis serangan itu dan berkata bahwa sepertinya orang-orang yang mengatakan semua demi umat manusia ini sama sekali tak memikirkan warga sipilnya hidup atau mati. Mereka pun berkilah dengan mengatakan bahwa pengorbanan kecil untuk hal yang besar memang diperlukan. Kata-kata itu pun membuat Kipong kesal dan memanggil Sisu untuk memindahkan mereka semua ke tempat yang tak ada warga sipil sama sekali. Di sana juga terlihat ada Roverse bersama dengan para bawahannya. Roverse pun menilai bahwa sihir yang Sisu gunakan itu sungguh aneh, namun merasa bersyukur karena hal ini justru bagus untuk mengurangi kerugian kepada warga sipil yang tak bersalah. Setelah itu memerintahkan semua bawahannya untuk segera membalaskan dendam Henry dengan menyuruh mereka menyerang Kipong secara bersamaan. Melihat hal itu, Kipong pun menanggapi dengan memukulkan tangannya ke atas tanah hingga membuat gelombang kejut yang luar biasa dan membuat sebuah retakan besar di atas tanah serta menumbangkan semua orang yang berniat menyerang dirinya secara bersama-sama itu. Tak lama setelah itu hujan pun turun dan Kipong pun tiba-tiba mengatakan agar dia segera keluar karena dirinya tahu dia sedang melihatnya dan bertanya bagaimana bisa orang mati kembali dari akhirat seperti itu. Sedangkan di depan rumah Kipong terlihat Taerim menggunakan pedang besarnya yang diarahkan kepada orang-orang yang masih berniat menyerang rumah Kipong dengan mengatakan bahwa para cicunguk yang melewati dirinya pasti akan dirinya bunuh semua tanpa kecuali. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.